Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan yang saya hormati Bapak dan Ibu penguji uji kinerja PPG tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Sauri Iskandar, mahasiswa PPG BK UPI Angkatan 1 tahun 2021. Hari ini saya akan melaksanakan layanan konseling individu untuk menjadi bahan penilaian Bapak dan Ibu penguji. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Hendrik hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, belajar PJJ gimana PJJ? Kalau belajar di masa PJJ lancar Pak. Lancar. Oke, baik. Tapi ini ya, mungkin kita nggak bisa eskul doang. Iya nggak bisa Pak. Jadi jenuh banget gitu Pak di rumah terus, pengen ada kegiatan. Sama kangen juga sih eskul saya di Rohis itu. Oke, baik. Memang ya kami juga paham ya, guru-guru di sekolah juga paham kejenuhan siswa, tapi memang kita harus menyesuaikan gitu kan ya. Sekarang kan masih masa pandemi ya, jadi nggak bisa eskul gitu ya. Mungkin bisa Hendrik ganti dengan ini kegiatan lain, olahraga sendiri di rumah, lari, jogging gitu. Ya bisa Pak, tapi males doang. Males. Paling juga suka berjemur kalau pagi. Berjemur juga bagus gitu ya. Sekarang kan pemerintah memang menyarankan untuk berjemur ya. Oke, baik. Bapak, sebelumnya ucapkan terima kasih ya pada Hendrik karena hari ini Hendrik mau datang ke sini berkenan hadir. Ya Pak. Hendrik tahu nggak kenapa Bapak panggil ke sini? Nggak tahu Pak. Saya juga kaget sih kenapa Pak saya dipanggil Bapak ke sekolah. Oh, kaget. Iya. Tapi takut nggak? Kalau takut mah enggak sih Pak. Kalau disuruh sama Bapak mah enggak takut ini. Ya, baik, alhamdulillah bagus ya gitu. Baik, kenapa Hendrik Bapak panggil ke sekolah? Itu pertama memang kita hari ini akan melaksanakan konseling individu. Konseling individu ya. Hendrik sudah pernah waktu kelas 10 atau kelas 11 ini melaksanakan konseling individu? Kayaknya belum pernah deh Pak. Belum pernah ya? Belum. Oke, baik. Ya kalau belum pernah, nanti Bapak jelaskan ya sedikit. Konseling individu itu adalah proses bantuan yang diberikan oleh konselor Bapak kepada konseling ya, Bapak guru BK ya. Jadi guru BK itu disebutnya konselor. Peserta didik Hendrik itu konseli kalau di BK konseli ya. Jadi bantuan yang diberikan konselor kepada konseli untuk membantu konseli memecahkan permasalahan yang dialami. Terus juga bersifat rahasia kalau konseling individu, karena mungkin nanti yang dibahas itu bersifat pribadi, jadi harus menjaga rahasia gitu. Takutnya kalau ini didengar oleh orang lain ya, konseli atau konselor merasa malu misalkan gitu. Kalau masalah pribadi gitu ya. Jadi nanti insya Allah pembicaraan kita hari ini, pertemuan kita hari ini itu Bapak ataupun Hendrik ya kita sama-sama dijaga gitu. Terus nanti juga dalam prosesnya ada keterbukaan Hendrik. Ya kalau nanti ya Bapak minta cerita ya cerita yang sebenarnya gitu, apa adanya, jangan ada yang disembunyiin ya, bahasanya jangan ada dusta di antara kita ya. Oke, baik. Yang pertama memang Bapak panggil ke sini itu kemarin Bapak dapat ini apa kabar dari Ibu Hendrik. Kabar apa Pak? Kayak kaget. Iya sih Pak, kaget soalnya ibu saya nggak bilang kalau ibu cerita ke Bapak. Oh ya nggak apa-apa ya, namanya orang tua kan, mungkin bentuk perhatian gitu ya, rasa tanggung jawab ya. Alhamdulillah di kemarin ada ke Bapak cerita sedikit gitu mengenai Hendrik.
Ngomong-ngomong cerita apa ya Pak? Ya memang ceritanya kemarin katanya itu apa, Ibu Hendrik itu cerita bahwa Hendrik itu katanya selama PJJ nih dari awal kesini selama PJJ itu jadi kayak malas sholat gitu katanya gitu. Jadi malu Pak. Emang benar tapi Iya sih Pak, makin kesini tuh udah malas aja semenjak PJJ. untuk PJJ gitu ya. Oke baik ya. Ya nggak apa-apa, maksudnya nanti kita cerita, kita bahas permasalahan ini ya. Tapi karena kan memang masalah sholat ini penting ya, harusnya gitu ya, kita bahas aja nggak apa-apa nanti gitu. Nah nanti kita mudah-mudahan setelah konseling ini ada solusinya nih. Biar kalau yang tadinya malas jadi rajin lagi gitu. Oke baik, ya Bapak pengen dengar cerita langsung saja dari Hendrik gitu. Makanya Bapak panggil di sini ya, kita ngobrol aja. Kenapa bisa sampai males gitu kan, ada perubahan lah, kenapa perubahannya turun gitu. Tadinya kan rajin kata Ibu Hendrik, kan sekarang malah jadi males katanya gitu. Jadi malu Pak. Nggak apa-apa ya, kita cerita aja. Gimana ya Pak? Jadi makin kesini tuh makin malas aja Pak semenjak PJJ. Semenjak PJJ malesnya? Iya Pak, jadi udah malas aja gitu. Males gitu Iya. ya. Oke baik, tapi Hendrik sadar kan, saya jadi sekarang tambah malas nih ibadah gitu. Tahu Pak, emang udah sadar sih. Ngerasa gitu Iya, ya? ngerasa. Nah kira-kira menurut Hendrik nih, apa yang membuat Hendrik jadi berubahnya jadi menurun gitu, jadi malas? Kalau menurut Hendrik mah kan dulu pas waktu kondisi normal Pak, waktu sekolah ya, suka sholatnya tuh bareng-bareng Pak sama teman. Bareng-bareng. Iya, jadi kalau waktu sholat nih suka masjid bareng gitu Pak. Jadi semangat gitu Pak. Jadi harus ada temennya gitu. Iya Pak, ya semangat. Jadi itu ya, bergantung ke teman jadinya. Iya Pak. Soalnya kalau ya contohnya kayak main aja Pak. Kalau main kan kalau gak ada teman bosan gitu sendiri. Ya, gak jauh beda sih sama sholat Pak. Kalau sholat sendiri kan jadi jenuh gitu Pak, semangat. Oke. Jadi nanti harus ada temennya gitu. Iya Pak. Oke baik, tapi selama PJJ ini memang hubungan dengan teman gimana? Kalau semenjak PJJ hubungan sama teman itu jarang komunikasi Pak. Jarang komunikasi. Soalnya kan jarang ketemu. Paling juga ketemunya kalau ada tugas itu komunikasi, kalau ada tugas. Tugas ini PJJ. Iya, tugas PJJ. Nah, oke. Hendrik ini enggak? Jadi selama ini gitu, Hendrik kan tadi Bapak tanya sadar tuh ya, ngerasa lah gitu ya, Hendrik ngerasa gitu kan, oh saya udah males. Ada ini enggak dari Hendrik sendiri gitu untuk merubah, oh kok saya jadi males ini? Kalau untuk berubah ke yang lebih baik itu Pak, ada Pak. Kan satu masalahnya itu Pak, Apa itu? males. Iya. Oke baik. Jadi masih males ya? Iya masih males. Susah banget Pak dihilanginnya Pak. Berarti selama PJJ ini gitu, karena memang jarang konsultasi sama jarang ketemu sama teman gitu, jadi males. Tadinya sama teman gitu. Iya. Oke. Kada dila kan dieureuna supaya engke lamun nyambungkeun. Iya. Tadi teh posisi bunga kada? Coba dia ini. Iya. Nanti kita ini. Oke baik, nah sekarang tadi kan Hendrik bilang pernah Hendrik ngerasa gitu ya, sudah ngerasa gitu ya, bahwa saya jadi malas gitu. Tadi Bapak tanya kan Hendrik,
sudah ngelakuin apa aja ya sudah berusaha tapi malasnya. Iya, malas. Oke, baik. Kalau ibu ada di rumah nggak setiap hari? Kalau ibu ada Pak. Ada. Iya, ibu juga suka ngingetin Hendrik sih Pak. Oh, sering suka ngingetin. Iya, kalau waktunya sholat, Hendrik ayo cepet sholat gitu. Terus Hendrik langsung sholat. Dulu juga pernah Pak pakai alarm, tapi kesini mah pakai alarm itu cuma dimatiin doang udah. Maksudnya alarm dimatiin? Misalnya alarm bunyi nih, cuma dimatiin doang, nggak langsung sholat. Nggak langsung sholat. Iya. Matiin tidur lagi gitu. Iya. Oh, berarti kalau subuh? Iya, subuh gitu Pak. Terus subuhnya gimana? Ya telat Pak. Udah SMA loh Hendrik. Jadi subuhnya telat, jam berapa biasanya? Paling bangun jam 7 Pak. Jam 7 sholat subuh? Iya. Luar biasa. Ibu gimana itu? Iya, paling juga ngomel-ngomel. Iya, panas lah ibu ngomel-ngomel kan. Iya. Memang Hendrik sudah SMA, sudah berapa tahun sekarang. Ya memang mungkin Hendrik bangun alarm gitu matiin ya tidur lagi. Nah, ibu sering ngingetin berarti ya. Oke. Nah, Bapak mau tanya nih, menurut Hendrik memang menurut Hendrik sholat itu apa sih? Sholat itu kewajiban masing-masing sih Pak. Kewajiban masing-masing. Iya, Kewajiban wajib. Tapi ya mungkin karena tadi ada malasnya jadi telat-telat mulu. Iya, telat. Bahkan juga sampai nggak sholat tuh Pak. Ada nggak sholatnya? Iya. Ya, Hendrik sudah tahu kewajiban gitu ya. Itu kewajiban Hendrik. Tapi Hendrik sering telat, terus ada sholatnya juga gitu. Iya. Sekarang bisa nggak perasaan Hendrik nih seperti apa nih kalau Hendrik setelah sholat tuh misalnya ya sholat nih, dan kalau Hendrik nggak sempet sholat tuh misalkan kebablasan, perasaan Hendrik kalau setelah sholat gimana? Kalau perasaan setelah sholat itu Pak, ya di hati itu tenang Pak. Tenang ya. Tentram gitu Pak. Jadi semua masalah itu hilang gitu Pak. Jadi enak. Terus kalau ketinggalan sholat itu Pak sampai ke sholat, jadi gelisah gitu Pak hati, jadi nggak tenang. Gelisah ya? Iya. Tapi ada rasa gelisah ya? Ada. Menyesal. Pasti menyesal Pak. Tapi susah gitu ya? Susah banget Pak. Oke, baik. Ya mungkin ya tadi juga kan nanti cerita kalau ada teman gitu ya, terus diingetin ibu gitu. Ya, yang mungkin nanti setelah konseling ini ya Bapak berharap gitu ya, harapan Bapak Hendrik bisa menyembuhkan kesadaran lebih besar lagi. Ya, tadi Hendrik sudah tahu ya, sudah bahwa memang kewajiban masing-masing gitu tadi Hendrik. Nah, nanti setelah konseling ini ya Bapak harapnya sih kesadaran Hendrik gitu untuk melaksanakan sholat itu lebih tinggi lagi gitu ya. Jangan sampai ketergantungan ke teman. Iya Bos. Gimana? Kalau bergantung sama teman juga emang salah sih Pak. Ya itu bagus. Nanti juga bergantung ke teman kan ya, kalau jadi seperti ini PJJ teman jarang komunikasi. Iya. Gitu ya, jadi susah juga. Nah terus juga nanti ibu kan kasihan juga ibu itu udah capek mungkin ngurus rumah tangga, punya adik ngurus adik tuh harus ngingetin anak segede ini lagi harus sholat gitu kan, harusnya sudah bisa ya, mandiri ya kesadaran sendiri. Oke, baik. Jadi selama ini tadi
apa yang sudah dilakukan Hendrik itu berarti bikin alarm gitu ya? Iya, bikin alarm. Oke, bikin alarm, dimatiin, tidur lagi. Iya. Nah tujuannya skala konseling ini, tadi kan sudah ya kita sudah mengerti masing-masing ya dari Hendrik itu ya. Nah Bapak, jadi sebenarnya tujuan dari konseling itu salah satunya kita mencari solusi. Untuk permasalahan yang sedang dihadapi konseling, termasuk sekarang berarti masalah yang dihadapi Hendrik gitu. Bagaimana supaya kesadaran Hendrik untuk beribadah itu tinggi gitu, lebih tinggi lagi. Oke, baik, tapi tetap ya nanti kalau solusi ini kan ini bareng-bareng, jadi jangan dari Bapak doang. Iya. Gitu, maksudnya kita ini catat nih ya, kira-kira yang pernah Hendrik lakukan itu kemarin alarm. Iya, alarm. Nah, alarmnya apa? Maksudnya Pak? Nadanya nada apa? Untuk nada pakai musik kesukaan saya Pak. Iya. Oke, baik. Nah, bagaimana kalau alarmnya nadanya diganti? Jadi di nada apa Pak? Ajan gimana tuh kan? Nada ajan kan mengingatkan kita untuk salat, itu panggilan, gimana tuh? Ya bisa Pak, boleh. Boleh ya. Ya. Oke, baik. Oke, ya, pertama kita pakai alarm nih ya. Iya. Nah, tapi Bapak sebelumnya mau meyakinkan dulu, Hendrik kan pernah tuh pakai alarm. Iya. Nah, sekarang kita coba pakai alarm nih. Kira-kira seyakin apa Hendrik gitu, apa alarm ini bisa membangunkan atau membuat Hendrik bergegas untuk sholat? Ya kan kalau pakai alarm nih Pak, alarm bunyi cuma matiin doang langsung tidur. Nah insya Allah Pak, kalau sekarang mah pakai alarm, terus kalau udah bunyi dimatiin langsung sholat Pak, langsung banyak sholat gitu Pak. Yakin sih Pak, kan dulu pakai nada musik kesukaan saya Pak. Jadi tidur. Iya, jadi enak tidur. Tapi kalau sekarang mah bisa pakai azan gitu Pak. Pakai azan. Iya. Oh iya, rumah Hendrik itu kalau ada waktu sholat ada azan nggak, kedengeran nggak dari masjid? Ada Pak, tapi cuma jauh doang Pak. Jauh. Dari rumah ke masjid. Tapi Pak, kedengeran. Iya, paling sholat juga di rumah. Di rumah sholat. Iya. Jadi kalau bisa nanti karena anak laki kan ya sholat ke masjid gitu. Nah kita alarm nih pakai nada derinya azan. Mudah-mudahan. Terus kira-kira apa lagi? Kalau minta temen ngingetin Hendrik buat sholat gimana Pak? Temen? Iya. Oh, bisa, nggak apa-apa. Temen ya. Iya. Nah kira-kira ada temen yang mau gitu buat ngingetin Hendrik buat sholat? Ada Pak, menurut Hendrik si Taufik Pak. Soalnya kan dulu pernah sekelas itu Pak. Waktunya sholat zuhur nih, nanti dia suka ngingetin ke teman-teman, ke Hendrik juga, ayo sholat zuhur langsung ke masjid gitu Pak, bareng-bareng. Nah kira-kira Taufik mau? Yakin Hendrik mau? Ya mau sih Pak, soalnya kan dia juga rajin ibadahnya Pak. Rajin. Iya. Perlu Bapak bantu ke Taufik atau enggak? Buat minta tolongin Hendrik itu. Hendrik aja sih Pak. Hendrik aja. Ya. Tapi yakin ini Taufik mau gitu ngingetin Hendrik? Yakin Pak mau. Teman dekat atau teman biasa? Teman dekat Pak. Teman dekat. Iya. Oke, baik ya. Nah, tapi selama ini Taufik sering ngingetin enggak? Enggak Pak. Enggak. Iya. Mungkin karena Hendrik minta ya. Iya kan minta. Oke, baik, nanti coba ya teman minta ke siapa? Taufik. Nanti ke Taufik minta ya untuk ya gimana Hendrik ngomongnya, Pik, saya kemarin sempat malas mungkin seperti itu ya. Iya. Ya. Buat membujuk itu Pak. Buat dia agar mau gitu. Iya.
sempat malas saya mau berubah gitu ya, coba minta bantu gitu. Oke, baik. Oh, hijrah. Hijrah. Alhamdulillah ya. Terus kira-kira apa lagi yang ketiga? Kalau ketiga udah sih Pak. Kira-kira ada solusi dari Bapak nggak Pak? Oke. Kalau dari Bapak mungkin apa ya? Jurnal kegiatan sholat Hendrik. Berarti kayak agenda ya Pak? Agenda. Nah, jadi nanti di situ kita lihat, kita bikin jurnal selama seminggu ke depan agendanya. Iya, seminggu. Hari ini kan hari apa? Senin ya. Senin. Senin depan sampai Senin depan nanti dibikinin sama Bapak. Iya. Agenda kegiatan. Nah di situ nanti ada nomor sholat, waktu melaksanakan sholat yang di. Nanti itu kalau udah melaksanakan sholat Pak, gimana Pak, di checklist ya? Nanti kan di situ ada nomor, terus waktu ya jadwal sholatnya maghrib atau isya gitu. Hari pertama sampai 7 hari depan nanti waktunya itu jam berapa. Nah Hendrik melaksanakan sholat jam berapa ditulis gitu. Iya Pak. Nah ya bukan masalah kita karena ada jurnal ya, nanti ya tujuannya supaya Hendrik termotivasi, ya saya harus sholat tepat waktu untuk dicatat. Nah dari latihan ini mudah-mudahan kedepannya Hendrik terbiasa, jadi terbiasa sholat tepat waktu. Iya itu bagus ya, kita agenda ya. Iya, agenda waktu sholat. Oke. Kira-kira ada lagi nggak nih yang bisa membantu Hendrik ya, setidaknya meningkatkan kesadaran gitu kan, atau motivasinya untuk sholat? Untuk meningkatkan kesadaran mungkin Hendrik bisa lebih mandiri lagi Pak. Kan biasanya suka diingetin sama ibu ya. Kan kalau sekarang mah ibu sudah punya adik, maksudnya saya punya adik gitu. Punya ibu juga punya peran masing-masing lah, ibaratnya buat masakin Hendrik, buat ngurus keluarga gitu. Jadi kalau minta ingetin sama ibu terlalu repot sih Pak. Ibunya terlalu repot, kasihan. Ya bagus kalau gitu, tapi Bapak minta komitmennya nih ke Hendrik. Ya tadi kan Hendrik tahu sholat itu kewajiban gitu kan. Tapi ya kita untuk membiasakan diri ya harus dilatih dengan tadi ada 3 ini ya. Ada alarm, terus nadanya diganti pakai azan, terus minta bantu siapa? Taufik. Minta bantu Taufik untuk mengingatkan, setidaknya mengajak gitu ya, ngajak. Terus nanti kita bikin juga agenda waktu sholat. Nah, menurut Hendrik yakin nggak nih alarm, temen Hendrik, Taufik sama agenda ini, Hendrik kira-kira bisa nggak melaksanakannya? Ya harus yakin dan harus bisa Pak. Soalnya itu juga tanggung jawab Hendrik sendiri Pak. Oke, baik. Terus untuk agenda nanti ya jadi gini, jadi Hendrik jangan takut dinilai oleh Bapak ya. Untuk agenda ya. Jadi takut bahasa ini nih. Tulis misalnya kalau telat tulis aja jam berapa melaksanakan sholat. Kalau telat juga nggak apa-apa Pak? Iya, jam berapa. Maksudnya kalau telat Hendrik tulis aja mengerjakan sholat itu jam berapa gitu. Nah nanti kan minggu depan kita lihat tuh ada peningkatan nggak Hendrik gitu kan. Penurunan gitu ya, jujur saja gitu apa adanya. Oh jam segini melaksanakan, tulis jam segitu. Jadi supaya kita bisa menganalisis lagi nanti setelah seminggu ini. Bagaimana perkembangannya Hendrik gitu. Ya nanti Bapak tidak menilai ya, oh ini kamu kenapa bisa turun lagi. Kita setelah ini kita nanti seminggu ke depan, nah kita lihat lagi kira-kira kalau Hendrik sudah meningkat, kita bikin perencanaan baru bisa gitu kan, untuk lebih meningkatkan lagi. Kalau misalkan masih sama atau bahkan turun, ya kita cari solusi yang baru. Iya gitu. Jadi jangan takut dinilai Bapak
jadi ditepat-tepatin semua gitu, sholat enggak, Iya. itu lebih parah. Nanti harus jujur ya Pak ya. Iya, jadi ya tepat waktu, telat. Iya. Kalau nggak sholat misalkan kaidah Hendrik nggak sholat, tulis aja nggak sholat. Tulis sholat. Jadi biar Bapak bisa melihat menganalisis wah bagaimana perkembangan Hendrik. Iya. Meningkat atau menurun. Nah itu ya. Nah nanti LKPD-nya apa agendanya print ya, nanti Bapak kasih ke Hendrik. Nah terus sekarang ada yang ingin diceritakan lagi nggak? Mungkin Hendrik ada yang belum sempat diceritakan dari tadi tentang permasalahan Hendrik yang ini. Kayaknya udah sih Pak. Udah. Iya. Oke baik. Nah untuk penguat ya, untuk menguatkan penguatan, Bapak ada video buat Hendrik. Video. Ini salah satu ceramah dari Ustadz Nataki. Apa namanya? Judulnya Cara Ngecas Iman, keren. Ngecas iman. Oh ya, iya, iman juga bisa dicas Pak. Kirain anggaplah ini kan kesadaran Hendrik turun nih, melempem ya. Nanti imannya sedang turun. Orang yang imannya tinggi pasti sholatnya rajin, tepat waktu. Nah, dengan kondisi Hendrik seperti ini ya mungkin itu sedang turun keimanan Hendrik. Nah kita cas ini ya, cas caranya dari Ustadz Nataki supaya full kembali ya Pak. Ustadz Nataki tahu? Pernah dengar sih Pak? Pernah dengar. Iya. Kita nonton bareng-bareng ya. Iya Pak. Keren itu cara ngecas iman. Paling cepat berapa lama dari nol? Tergantung harga. Ada yang pakai fast charging, ada yang low, nggak fast ya, jadi slow banget, barunya wireless, makanya handphonenya juga wireless. Ada yang ngecasnya paling cepat kalau fast charging itu 1 jam dari nol, 1,5 jam lah kalau udah lama. Setiap hari minimal dia ngecas sekali, rata-rata 2 kali. Padahal dia cuma pakai buat chatting, buat upload foto, nggak sampai video. Kecuali kalau dia nge-followingnya terlalu banyak. Nggak apa-apa sih nge-following terlalu banyak, yang penting followernya sedikit. Bener kan ya? Buat apa followers banyak-banyak tapi semuanya orang lain? Kan ya? Mending sedikit cuma 1, tapi iya. Sekarang kita jangan bangga dengan jumlah followers yang banyak ya. Cuma 1,1 juta aja pamer gitu kan. Mending kita bangga dengan followers yang jelas statusnya. Ini tadi apa? Kita HP aja dicas sehari beberapa kali. Padahal handphone kita itu tidak dikuras dengan nonton YouTube atau streaming. Gimana dengan iman kita yang selalu dikuras, yang kuotanya itu habis setiap hari karena kita nggak sengaja mungkin ngelihat sesuatu yang nggak boleh, ngedengar pembicaraan yang tidak baik, ngerasa baper terhadap sesuatu yang belum boleh kita baper. Sehingga iman kita tuh ngedropnya lebih cepat daripada handphone kita. Kalau kita selalu disiplin dan hati-hati banget dengan handphone kita, begitu udah mulai muncul peringatan handphonenya udah lowbat,
bagaimana dengan iman ketika kita merasa lowbat? Dan alarm bahwa iman kita lowbat itu banget. Salah satunya kalau sholat gak khusyuk. Begitu kita takbir, gak kerasa tiba-tiba udah salam. Nah ini berarti udah lowbat banget nih. Tadi berapa rakaat ya? Kan sering tuh gitu. Atau tadi baca Al-Fatihah gak ya pas kita ruku gitu kan? Ruku tapi lupa tadi Al-Fatihah gak ya? Nah ini berarti udah lowbat banget nih. Atau ciri lowbat yang lain, kalau kita dengerin bacaan Al-Quran ngantuk, itu udah lowbat. Kan kita sering kalau gak bisa tidur dengerin Al-Quran kan, bukan dengerin lagu-lagu lalu baik gitu kan, dengerin Al-Quran. Ada yang gak bisa tidur dengerin jokes, jadi jokers mania gitu. Ada yang gak bisa tidur dengerin tilawah misalnya Toha Junaid. Ketika dia dengar bacaan Bismillah langsung ngantuk, langsung tidur, tibrah. Padahal baru Bismillah. Oh berarti iman kita lagi ngasih warning, lagi ngasih alarm bahwa dia dalam kondisi lowbat, lagi drop. Sehingga kita langsung nyari di mana ada colokan listrik. Dan colokan listrik iman adanya di dalam majelis-majelis ilmu. Colokan listrik iman adanya di dalam majelis para ulama. Colokan listrik iman adanya di masjid. Sehingga kalau kita sehari ngerasa iman kita lagi drop, kita harus langsung mencari booster iman. Oke, baik. Itu tadi ya sedikit ya tausiah dari Ustaz Ahmad Kaki. Ya mudah-mudahan membantu ya kita sama-sama jadi untuk meningkatkan iman kita itu berefek ke salat kita yang rajin tepat waktu gitu. Oke, baik. Nah sekarang kan tadi Hendrik ya sudah bercerita semua, terus kita cari solusi bareng-bareng. Nah nanti tinggal seminggu ke depan dilihat ya ininya apa dari solusi yang 3 tadi yang ya mudah-mudahan membawa perubahan ke Hendrik. Terus sekarang Bapak mau tanya nih gimana perasaannya Hendrik sekarang setelah proses konseling? Ya perasaan Hendrik senang itu Pak. Jadi sudah ada solusi dari Bapak juga, bisa saling curhat ya Pak, curhat. Oke, baik. Jadi kalau itu alhamdulillah, jadi berarti proses konseling hari ini ada manfaatnya gitu. Ada manfaat untuk Hendrik. Nah sebelum Bapak akhiri ya, ini kan direkam ya, direkam terus rencana Bapak jadi nanti rekaman ini akan tadi kan di awal kita sudah komitmen kan ini rahasia gitu ya. Nah Bapak minta izin nanti untuk rekaman ini Bapak kirim ke penilai di Universitas Pendidikan Indonesia yang di Bandung. Gak apa-apa. Gak apa-apa Pak. Jadi ya tetap kalau untuk di sekolah di sini terus teman-teman guru-guru wali kelas ya nggak bakal Bapak kasih tahu gitu. Ini khusus Bapak akan kirim untuk ke penilaian nanti gitu. Boleh Pak. Ya mudah-mudahan sekarang hari ini Hendrik ada di video yang dikirim ke UPI ya, siapa tahu tahun depan Hendrik yang kuliah di sana jadi mahasiswa. Amin. Mudah-mudahan ya. Amin. Nah, jadi tapi tetap yang permasalahan Hendrik ini ya yang sekarang Hendrik alami harus benar-benar Hendrik ya kalau mau berubah ya. Jadi nanti alarm yang tadi terus temen topik terus agenda nanti Bapak Bapak kasih Hendrik, Bapak minta komitmennya terus kejujurannya apa adanya dalam mengisi agenda ya, supaya nanti di minggu depan Senin depan kita bisa simpulkan ini Hendrik sudah ada perubahan atau belum. Nah, kalau belum ada perubahan nanti kita cari solusi lagi ya. Cari solusi yang baru ya. Nah, kalau ini belum berhasil ya Hendrik ya solusi seperti apa lagi. Terus nanti kita cari kenapa selama 1 minggu ini itu sampai bisa nggak berubah atau bahkan turun.
Oke ya. Ya Pak. Oke, baik. Bapak ucapkan terima kasih Ya Pak, sama-sama. Hendrik untuk hari ini. Ya mudah-mudahan ada perubahan yang ke depan. Hendrik juga terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama ya. Nanti ke depannya kalau ada apa-apa lagi, ya bolehlah Hendrik datang ke Bapak. Dengan senang hati Bapak akan menerima ya permasalahan apa yang dialami siswa. Ya, siap Pak. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih ya. Ya Pak.